Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 5 SD Islam Terpadu Darul Mutakin. Oke, baik anak-anak. Kita hari ini akan mempelajari gangguan pada pencernaan manusia di buku tematik 5C halaman 40 sampai 42, kemudian halaman 44 sampai 45 dan 65 sampai 66. Anak-anak bisa membuka halaman pada buku tematik 5C yang pertama di halaman 40 sampai 42 ya. Oke anak-anak, sebelum Ustazah jelaskan apa saja gangguan yang bisa terjadi pada pencernaan kita, Ustazah akan mengingatkan kembali kepada anak-anak tentang organ pencernaan manusia dan fungsinya. Anak-anak bisa lihat pada layar, jadi organ pencernaan manusia itu yang pertama ada rongga mulut. Kemudian ada kerongkongan atau esofagus yang memanjang ya. Ini adalah kerongkongan atau esofagus. Kemudian yang ketiga ada lambung. Kemudian yang keempat ada usus halus. Kemudian ada usus besar dan anus ya. Kemudian anak-anak juga sudah mengetahui tentang kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan itu adalah jaringan yang menghasilkan zat atau senyawa atau cairan yang berfungsi untuk membantu proses pencernaan. Apa saja sih yang termasuk kelenjar pencernaan? Anak-anak bisa lihat pada layar. Kemarin kita sudah belajar bahwa kelenjar pencernaan ada hati, kemudian ada pankreas. Nah, kemudian ada juga kemarin rongga mulut Ustazah, itu masuk kelenjar pencernaan juga. Iya betul, jadi rongga mulut itu sebagai organ pencernaan juga sebagai kelenjar pencernaan ya. Jadi kelenjar pencernaan itu ada rongga mulut, kemudian ada lambung, kemudian ada hati, dan ada pankreas ya. Kemarin pada pertemuan yang kemarin kita sudah pelajari apa saja zat atau senyawa atau enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan tersebut ya. Nah, Ustazah mau mengingatkan kembali sebelum ke gangguan pencernaan. Yang pertama anak-anak, rongga mulut. Ini fungsinya di rongga mulut kemarin kita juga sudah tahu ya. Di rongga mulut itu akan terjadi dua pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi ya, sedangkan pencernaan kimiawi ada bantuan enzim untuk memecah molekul makanan di rongga mulut. Enzimnya masih ingat ya nak ya, enzim ptyalin ya. Nah, untuk itulah rongga mulut itu berfungsi juga sebagai kelenjar pencernaan karena menghasilkan enzim ptyalin tadi ya. Nah, kemudian di kerongkongan ini fungsinya untuk menghubungkan makanan dari rongga mulut ke lambung. Ciri dari kerongkongan atau esofagus di situ terjadi gerak peristaltik atau gerak mendorong makanan untuk masuk ke saluran selanjutnya, ya. Nah, kemudian di lambung, di organ pencernaan yang ketiga atau di lambung ini juga terjadi dua macam pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik berarti otot lambung itu senantiasa meremas makanan kita untuk sampai menjadi bubur. Kemudian kalau pencernaan kimiawi berarti di situ ada enzim yang membantu memecah molekul makanan. Enzim yang dihasilkan oleh lambung itu ada enzim pepsin, pinter. Kemudian ada enzim renin, pinter. Kemudian ada zat atau cairan yang membantu juga tapi bukan enzim, namanya adalah asam lambung atau HCl. Supaya kalian ingat, maka Ustazah sudah buat cara mengingatnya bahwa lambung itu menghasilkan perih, pepsin, renin, dan HCl atau asam lambung. Ingat-ingat ya. Nah, untuk itulah lambung juga termasuk kelenjar pencernaan karena bisa menghasilkan zat atau senyawa yang membantu proses pencernaan makanan ya. Nah, kemudian masuk ke
organ pencernaan selanjutnya yaitu usus halus ya. Di usus halus ini terjadi proses pencernaan kimiawi, betul. Jadi ada enzim yang membantu memecah molekul makanan di situ. Enzimnya berasal dari pankreas anak-anak ya, yang kalian kenal dengan enzim tripsin, amilase, dan lipase. Supaya kalian mudah mengingat, maka usah singkat TALI. Tripsin, amilase, lipase. 3 enzim ini diproduksi oleh pankreas. Tetapi makanan tidak melewati pankreas, sehingga oleh pankreas 3 zat tadi atau 3 enzim tadi dikirim ke usus halus. Jadi di usus haluslah enzim itu bertemu dengan makanan ya. Jadi penghasilnya adalah pankreas. Untuk itu pankreas termasuk kelenjar pencernaan. Di usus halus ini selain terjadi pencernaan kimiawi atas bantuan enzim tadi, juga terjadi penyerapan sari-sari makanan. Ya, jadi sari-sari makanan itu diserap di usus halus ini. Kemudian untuk hati ini, kelenjar pencernaan menghasilkan apa yuk kemarin? Betul, menghasilkan cairan empedu yang membantu memecah lemak ya, masih ingat ya. Nah, kemudian usus besar. Di usus besar ini terjadi pembusukan, betul, pembusukan sisa-sisa makanan dan penyerapan air ya. Jadi penyerapan air dan pembusukan sisa-sisa pencernaan tadi oleh bakteri. Nama bakterinya apa kemarin ayo? Betul, Escherichia coli ya, diingat-ingat. Kemudian sisa-sisa tadi akan dikeluarkan melalui anus ya. Paham ya untuk ini? Jadi Ustazah hanya mengulas kembali materi kita yang kemarin. Nah, untuk hari ini coba ada pertanyaan ya. Kita sudah belajar organ pencernaan dan fungsinya. Kemudian sudah belajar juga tentang kelenjar pencernaan. Kemudian proses pencernaan juga sudah dipelajari ya. Nah, sekarang kita akan belajar gangguan pada pencernaan manusia pada tubuh kita sendiri. Apa saja sih gangguannya? Anak-anak coba perhatikan. Nah, coba apakah kalian pernah mendengar? Sebentar ya. Coba anak-anak apakah pernah mendengar? Oke anak-anak, apakah kalian pernah mendengar macam-macam gangguan pencernaan pada layar berikut? Ada yang pertama ada MAH, kemudian ada ulkus, ada kolik, ada sariawan, ada sakit gigi, ada diare, dan konstipasi. Tentunya anak-anak pernah ya mendengar istilah-istilah tersebut, walaupun ada juga yang belum anak-anak kenal, misalnya seperti ulkus atau kolik. Nah, tetapi kalau sakit gigi tentu anak-anak sudah tahu ya. Nah, sekarang kita mau bahas apa saja itu ya. Jadi gangguan pencernaan macamnya ada 7. Nah, ya di layar kalian itu. Apa saja sih itu? Nah, coba kalian perhatikan. Apa sih bedanya MAH, ulkus, dan kolik? Ketiga-tiganya diartikan hanya sakit perut, padahal berbeda. Apa itu bedanya? Coba anak-anak bisa lihat. Baik, coba anak-anak bisa lihat. MAH, ulkus, dan kolik, perbedaannya apa? Kalau MAH itu adalah peradangan pada lambung. Ya, sedangkan kalau ulkus itu peradangan dinding lambung yang lebih parah dari MAH dan menimbulkan luka. Jadi dinding lambungnya itu sampai terluka. Nah, itu namanya sudah jadi ulkus. Sedangkan kalau kolik itu adalah gangguan pada lambung dan juga usus. Nah, jadi tiga-tiganya itu sakit perut tetapi berbeda. Kalau MAH hanya peradangan pada lambung, kalau ulkus itu peradangan pada dinding lambung yang lebih parah dari MAH dan bahkan menimbulkan luka. Sedangkan kalau kolik itu adalah gangguan pada lambung dan juga ususnya. Nah, penyebabnya apa sih Ustazah ketiga penyakit atau gangguan ini?
Yang pertama ini di sini, kalau anak-anak itu disebabkan aktivitas asam lambung yang mengikis dinding lambung, kemudian bisa juga karena infeksi maupun bisa juga karena efek samping obat. Jadi kalau kalian misalnya kebiasaannya makan jam 7, kemudian kalian telat makan. Nah, saat kebiasaan itu saat pukul 7 maka asam lambung akan diproduksi oleh lambung kita. Nah, kalau tidak ada makanan, maka asam lambung ini akan mengikis dinding lambung kita sehingga akan terasa melilit, sakit ya, perih. Nah, atau bisa juga karena infeksi. Jadi bisa karena infeksi bakteri atau patogen penyakit lain yang masuk ke tubuh kita sehingga bisa menginfeksi dinding lambung kita. Atau bisa juga karena efek samping obat. Kalau anak-anak minum obat ya, makanya obat itu kadang ada aturannya diminum setelah makan karena nanti takutnya memiliki efek samping yang bisa meningkatkan resiko terjadi peradangan lambung kalian ya. Nah, kemudian untuk yang kedua, ulkus, yang tadi yang lebih parah dari mah karena sampai melukai dinding lambung, itu disebabkan oleh peningkatan kadar asam lambung. Jadi asam lambungnya meningkat melebihi normal. Kemudian karena apa ini bisa terjadi? Karena pola makan yang tidak teratur, pola makannya berantakan. Kemudian bisa juga karena infeksi, ya. Nah, sedangkan kalau kolik itu bisa disebabkan oleh infeksi, kemudian makanan yang kualitasnya buruk, ya, makanan yang kurang higienis misalnya, dan juga bisa disebabkan oleh alergi. Jadi orang ini alergi terhadap makanan tertentu, misalnya dengan pedas, nah sehingga bisa mengganggu lambung dan ususnya, gitu ya. Oke, tahu ya perbedaan antara mah, ulkus, dan kolik? Ustazah lanjutkan untuk gangguan pada pencernaan selanjutnya, yaitu sariawan dan sakit gigi. Anak-anak pasti sudah pernah dengar ya. Oke, kalau sariawan itu apa Ustazah? Ini gambarnya anak-anak bisa lihat. Sariawan itu adalah gangguan munculnya bercak putih pada dinding di rongga mulut, bisa di bibir, bisa di gusi, kadang bisa di lidah juga ya. Nah, sariawan ini bisa disebabkan oleh luka saat kalian menyikat gigi, kemudian saat tahu tergigit, ya, kemudian kurang vitamin C atau infeksi jamur atau infeksi dari bakteri yang lain, ya, bisa menyebabkan terjadinya sariawan ini. Kemudian kalau sakit gigi, nah sakit gigi itu apa sih? Sakit gigi itu adalah peradangan pada saraf gigi sehingga akan berasa sakit, ngilu, nyut-nyut. Nah, disebabkan oleh pembusukan gigi, bisa juga karena infeksi bakteri pada gigi atau kebersihan gigi yang kurang terjaga. Ya, jadi bisa menimbulkan rasa sakit pada gigi kalian. Nah, sekarang kalau gangguan yang selanjutnya yaitu diare. Diare adalah gangguan pada pembuangan sisa makanan dengan ciri penderitanya akan sering buang air besar. Penyebab diare bisa karena infeksi bakteri, bisa karena tidak cocok pada makanan tertentu atau alergi, ya. Nah, diare ini bisa menyebabkan seseorang dehidrasi karena kekurangan air, ya, banyak air yang dikeluarkan saat buang air sehingga harus minum banyak air putih supaya tidak dehidrasi atau bisa minum oralit, ya. Kemudian untuk yang kedua gangguannya yaitu konstipasi atau sembelit. Ini adalah gangguan kebalikannya diare. Jadi sulit buang air besar, itu konstipasi atau sembelit. Biasanya disebabkan karena kurangnya asupan air atau makanan berserat serta terganggunya pola makan, ya. Jadi harus banyak konsumsi air dan sayur mayur yang banyak seratnya, ya. Oke, itu untuk bisa membantu lebih lancar BAB-nya. Itu saja yang saya sampaikan. Semoga anak-anak bisa paham ya. Jadi gangguan pada pencernaan kita tadi ada, yang pertama ada mah, kemudian ada ulkus, kemudian ada kolik, ya. Kemudian dilanjutkan ada sariawan, ada sakit gigi, kemudian ada diare dan konstipasi. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.